Penamparan sang suami kepada istri ini dilalah didengar oleh orang tuanya istri. Gak trimo, bapake wong wedok gak trimo. Lah iki njaluk keadilan, golek keadilan nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas saidin. Al-faslu utawi fasal asani kang nomor loro iku fi huquqiz zauji nerangaken ing dalem hak-hake bojo lanang al-wajibati kang wajib ala zaujati ing atase bojo wadon. Qala dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah fi suratin nisa ing dalam surat nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna kang padha jumenengi 'alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon. Ai musallatuna tegese pira-pira wong kang den kuasaaken ala ta'dibihinna ing atase mulang azab nisa. Meneruskan pelajaran yang kemarin, kalau kemarin menerangkan tentang kewajiban-kewajiban suami, hak-haknya istri, sekarang kebalikannya, haknya suami, kewajiban istri. Pengarang kitab ini yakni Syekh Nawawi Al-Bantani mengawali menerangkan tentang hak-haknya suami, kewajiban istri dengan membaca firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diberi kekuasaan penuh oleh Allah untuk mulang adab, mulang etika, mulang tata krama istrinya. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din. Disebabkan orang laki-laki itu diberikan keutamaan yang lebih, mengalahkan keutamaan yang diberikan kepada perempuan. Di samping itu wabima anfaku ay alaihinna min amwalihim. Di samping itu orang laki-laki itu yang memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya suami sekali lagi diberikan kekuasaan penuh untuk mentakdzib, untuk mendidik istrinya. Sababu nuzuliha anna Sa'd bin Rabi ahadu nuqabail ansor nasizat zaujatuhu. Sebab turunnya ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini ada cerita. Ada orang yang namanya Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi ini merupakan salah satu pimpinan Ansor kala itu. Nasizat zaujatuhu, istrinya itu lagi purik, lagi ngambek, cara dura ngambul. Wasmuha Habibah binti Zaid bin Abi Zahir. Nama istrinya Habibah binti Zaid. Goro-goro ngambek, goro-goro purik fala tomaha,
saat ini sang suami langsung menamparnya. Istrinya ditampar. Cara wong dura iku dalilnya man tarokal adaba wajaba santap. Man utawi sapa wonge iku taroka ninggal man al adaba ing adab wajaba moko wajib apa santap. Gak punya adab santap dengan suaminya. Lek cara wong Jawa kullu tumanun nyamanun. Barang iku lek elek dilakoni suwe-suwe dadi enak. Dadi biasa. Penamparan sang suami kepada istri ini dilalah didengar oleh orang tuanya istri. Gak trimo, bapake wong wedok gak trimo. Gara-gara anake ditampar oleh sang suami. Loh, iki anakku tak eman-eman. Mulai cilik sampai gede aku ojo gepuk, bentak ora tahu. Anakku mulai cilik tak sekolah no SD, SMP, SMA sampai sarjana ora tahu aku gepuk. Lah iki kok malah digepuk bojone gak trimo aku. Jarine sang bapak atau jarine sang mertua. Akhirnya apa fantolaqa biha abuha ila Rasulillah. Sang bapak ini mencari keadilan. Cara saiki Arema nang Jakarta golek keadilan. Laiki jaluk keadilan, golek keadilan nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaka. Kemudian sang bapak itu madul nang Gusti Kanjeng Nabi. Cerita lek anake digepuk ambek bojone. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litus taqsamin. Kanjeng Nabi dawuh, iki kudune bojone dikisos iki. Iki soale KDRT iki. Kudu dihukum sang suami tadi. Meneng diluk Kanjeng Nabi dawuh maneh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji'u. Saiki baleo awakmu loro. Baleo nang bojone. Lho kok ngono Kanjeng Nabi jare mangkon kisos. Kon denda, kon hukum bojone. Gak sida Kanjeng Nabi irji'u baleo awakmu loro. Kenapa? Anna Jibril atani wa qara'a al-ayah. Karena barusan saya kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merupakan pemimpin orang perempuan. Laki-laki diberi kekuasaan penuh untuk mendidik istrinya. Berarti delok teko ini wong lanang itu oleh gepuk bojone. Aradna amron wa aradallahu amron walladzi aradahu Allahu khairun. Kita menginginkan sesuatu yang baik, Allah juga menginginkan sesuatu yang baik. Keinginan Allah jelas lebih baik daripada keinginan kita. Kita menginginkan sesuatu yang baik, menuntut keadilan. Kita hukum suami tadi biar kapok, biar tidak melakukan KDRT. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik. Jadi intinya suami boleh memukul istrinya, tapi prosesnya panjang. Nanti saya terangkan. Ora ujug-ujug gepuk. Lek wong lanang moro-moro diluk-diluk gepuk iku wong lanang gak gena iku. Cara Inggrisnya itu wong lanang tak beres itu. Bawa nang porong kono. Jadi ada prosesnya, nanti saya terangkan. Kemudian wa'lam anna ba'dhar rijal afdalu min jinsin nisa. Ketahuilah bahwasanya sebagian orang laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Sebagian, ini secara umum memang wong lanang iku luwih apik ketimbang wong wedok. Fala yunafi anna ba'dha afradin nisa afdal min ba'di afradil rijal. Tidak bertentangan dengan keterangan bahwasanya sebagian orang perempuan ini lebih utama daripada orang laki-laki. Jadi secara umum wong lanang iku luwih apik ketimbang wong wedok, tapi lek secara terperinci ana wong wedok iku luwih utama ketimbang wong lanang. Contone Maryam binti Imran,
Sayyidah Maryam binti Imran. Ada lagi Fatimah Az-Zahra il-Batul, putrinya Kanjeng Nabi. Ada Khadijah, ada Aisyah, garwani Kanjeng Nabi. Jadi secara umum orang laki-laki lebih utama daripada perempuan. Secara terperinci ada perempuan yang lebih utama daripada orang laki-laki. Qala al-mufassirun tafdilur rijal alaihinna min wujuhin kasiratin. Ulama tafsir ini berkata, keutamaan orang laki-laki mengalahkan orang perempuan ini banyak faktornya. Ada secara hakikat, ada secara syar'iyah. Yang secara hakikat contohnya anna ukulahum wa ulumahum aktsaru. Akal atau dan ilmu orang laki-laki ini lebih banyak daripada orang perempuan. Wa qulubahum alal a'mali syaqah asbaru. Hatinya orang laki-laki ketika berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat ini lebih sabar daripada orang perempuan. Contoh, tak contoh nang aku dewi. Aku kan petani. Macul soro-soro wayahe ngrabuk ora ana rabuk. Rabuke larang. Nek wong wedok gak ngerti ngono, dolen mari gak usah ngono. Golek rabuk cek angel. Jadi hatinya orang laki-laki ketika berhubungan dengan pekerjaan yang berat-berat itu lebih sabar daripada orang perempuan. Wa kadzalik al-quwwah wal kitabah ghaliban. Begitu juga biasanya kekuatan orang laki-laki ini lebih kuat daripada kekuatan orang perempuan. Tapi sekarang ada orang perempuan itu ingin menyamakan dirinya dengan orang laki-laki dalam hal kekuatannya. Ada sepak bola perempuan, ada bola voli perempuan. Iki lek sampai kebale mang nepak nang dodoni, iki bahaya iki. Makanya gak usah bal-balan lek wong wedok iki. Wal furusiyah, ahli numpak jaran. Jaran ini merupakan alat untuk perang. Sing paling ahli ya wong lanang. Makanya wong lanang luwih utama saka wong wedok. Wa fihim al ulama. Ulama ini kebanyakan dari orang laki-laki. Sing ketok moto ya pendiri NU itu ya lanang laki-laki. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wahab Asbullah iku lanang kabeh ora ana wedoke. Wal jihad, jihad perang. Ini perang ini ya laki-laki tugase wong lanang, wong wedok ndek omahe ngladeni bojone. Ganjarane padha jarine ngono. Wal adzan. Kemudian kenapa laki-laki lebih utama daripada perempuan? Karena adzan. Adzan ini hanya dilakukan oleh orang laki-laki. Itu syaratnya. Teng kitab Tanwirul Qulub itu syaratnya adzan itu harus laki-laki. Teng kitab Bujairomi orang perempuan kok adzan itu hukumnya haram. Kalau tujuannya iklam, iklam itu memberitahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau adzan tujuannya bukan iklam, hanya sekedar mencari barokah, orang perempuan tidak apa-apa. Seperti yang saya terangkan kemarin, orang perempuan mengadzani bayi, monggo boten napa-napa. Tapi lek adzan untuk memberitahu bahwasanya waktu sholat masuk, ini hukumnya haram, tidak boleh itu. Wal khutbah, sudah maklum khutbah ini dilakukan oleh orang laki-laki, perempuan tidak boleh, perempuan khutbah tidak sah. Maka ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha dilakukan berjamaah perempuan semuanya, di situ kok ada khutbahnya, maka tidak sah. Kalau sekedar mau idoh, monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau khutbah jangan, karena khutbah ini urusan laki-laki. Wal Jum'at, Jum'atan ini juga kewajiban orang laki-laki, bukan kewajiban orang perempuan. Makanya orang perempuan dan orang banci tidak wajib melakukan sholat
Jumat. Dan kitab Tauhid itu diterangkan la tajibu alam ro'atin wa hunsa linaksihima. Orang perempuan, orang banci tidak wajib melakukan sholat Jumat. Kenapa? Ya karena kurangnya, tidak sempurnanya orang perempuan itu. Walatan akidu bihima, sholat Jumat tidak bisa sah gara-gara orang perempuan. Maksudnya bagaimana? Sholat Jumat itu kan minimal, itu kan 40 orang laki-laki. Kok laki-lakinya ada 35 ditambah 5 orang perempuan, maka sholat Jumat secara keseluruhan tidak sah. Beda kalau sholat Jumat itu dilakukan oleh orang laki-laki 40, mari ngono wong wedok melok monggo boten napa-napa. Wa tasihu minhuma wa tudzi'uhuma an duhrihima. Orang perempuan, orang banci kok melakukan sholat Jumat hukumnya sah. Sah asalkan tadi itu yang laki-laki sudah 40. Wa tudzi'uhuma an duhrihima, dan bisa mencukupi dari sholat duhurnya. Wong wedok kene kok melok Jumatan boten usah sholat duhur, cukup dengan Jumatannya. Sakjane penak apa diskon 2 rakaat ketimbang sholat duhur, tapi gak umum. Kemudian wal iktikaf. Iktikaf ini memang betul boleh dilakukan oleh orang perempuan, tapi tidak bisa puas, tidak bisa jembar. Artinya apa? Masih nunggu izin daripada suami. Lu aku wis adang, wis gak no wedang, hormat kepada suami, ora adang tok, orang gak no wedang tok, juga termasuk kelon-kelon. Nah, lek sing wedok iktikaf tok, lek sing lanang mbek sapa? Makane gak bebas. Kemudian wal ankihah wa nawiha, urusan pernikahan ini dilakukan oleh laki-laki. Jadi perempuan itu ya mek dek pawon. Masalah saksi, masalah sembarangi iku ya wong-wong lanang. Wa ziyadatul miras, kemudian keutamaan laki-laki mengalahkan perempuan ini dalam masalah warisan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Cara Al-Qur'an itu lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Meskipun praktekno ilmu faraid ini sulit loh, meskipun anak laki-laki tadi tidak pernah merawat orang tuanya, baik ketika sehat atau sakit. Wong tuane loro stroke tahunan, sing lanang gak tau nyedak, sing wong tuane mati, wong lanang tetep, anak lanang tetep dapat 2, sing wedok dapat 1. Dadi masih sing wedok iku sing bendino ngrumat, sing dulang, sing ngedusi, tetep ndak bisa minta lebih banyak daripada yang laki-laki. Makanya meraktekno ilmu faraid yo sulit. Wa taksib, kemudian asobah. Asobah itu sisa. Dalam ilmu faraid yang berhak mendapatkan sisa. Jadi kalau ada harta warisan kemudian diwaris kok masih ada sisanya, ini yang berhak laki-laki. Apakah itu anak atau ibnin, cucu laki-laki, atau bapaknya bapak, kemudian saudara seayah atau saudara seayah seibu, saudara laki-laki maksudnya. Tadi kabeh iku wong lanang. Wa wilayatun nikah, wali nikah ini ya lanang. Ana wong wedok duwe anak lanang, duwe anak wedok, orang duwe bapak, orang duwe bojo, orang duwe dulur lanang. Dadi wali ibu mboten saged. Kudu wong lanang wali niku. Wa tolak ini juga urusan orang laki-laki, bukan urusan perempuan. Ya apa wong wedok mang ndak ada kuasa untuk melakukan tolak. Sing lanang beling mokong, sing wedok kepengin nalak mboten saged. Tapi sing wedok solihah, sing lanang tetep nalak dadi. Makanya wong lanang, tolak ini urusan wong lanang. Warraj'ah, rujuk juga ada kendalinya, ada di suami. Istrinya dicerai,
iddahnya belum selesai, suami ingin kembali, setuju tidak setuju, istri harus setuju. Pokok iddahnya belum selesai, belum habis. Sebaliknya, ketika istri dicerai oleh suami, istri masih sayang kepada suami, kepingin rujuk, boten saged. Kenapa? Karena rujuk ini urusan orang laki-laki. Wa adadul azwaj, kelebihan orang laki-laki yang lain adalah adadul azwaj. Orang laki-laki boleh nikah lebih dari satu. Orang perempuan tidak boleh, harus satu. Ini kelebihan keutamaan orang laki-laki. Bahkan teng kitab Bujai Romi diterangkan kaunur rajul yatazawwaju bi arba'in fid dunya. Orang laki-laki itu boleh menikah dengan 4 perempuan di dunia. Wa bi aksar fil jannah dunal mar'ah. Di surga ini boleh lebih dari 4. Bukan perempuan. Kalau perempuan tetap satu meskipun di surga. Kalau orang laki-laki itu masuk surga, tazawwaja kullu rajulin min ahlil jannah bi arba'ati alafi bikrin. Bapak-bapak nanti kalau masuk surga itu boleh bahkan nanti dibarengi 4.000 perawan. Sampeyan rungokno iki. Jadi bapak-bapak lek mlebu surga bakal dibarengi 4.000 perawan. Wa samaniyati alafi aimin, dan akan dibarengi dengan 8.000 janda. Yang terakhir wa mi'ati haura, akan dibarengi 100 bidadari. Itu ketemu berapa itu? 4.000, 8.000 tambah 100. Orang mung anget tok sumu iki ojang. Itu keterangannya ada di kitab Bujai Romi Minhad karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujai Romi. Kemudian lagi kelebihan orang laki-laki itu wa ilaihim al-intisab. Anak itu nasabnya ke bapak, bukan ke ibu. Jadi baik anak laki-laki atau perempuan nasabnya ke bapak. Ahmad bin Muhammad, Zainab binti Ahmad, bukan Zainab binti Hindun, bukan Ahmad bin Hindun, bukan. Nasabnya ke bapak. Meskipun istrinya tadi public figure, jadi artis, orang kaya, jadi pejabat, tetap nanti ketika diwisuda yang dipanggil bapaknya. Kecuali anak tadi memang tidak punya bapak. Dalam arti nyon sewu anak zina. Anak zina itu nasabnya ke ibu, bukan ke bapak. Makanya teng kitab-kitab fikih, apakah itu Tausih, apakah itu Bajuri, itu sang bapak boleh menikahi anak zinanya. Boleh, karena nasabnya ke ibu, bukan ke bapak. Tapi terusannya hukumnya makruh. Tidak cuman bapaknya, orang lain, orang laki-laki lain menikah dengan anak zina, itu hukumnya makruh. Makanya kasihan anak zina itu gak melok mangan nongko, tapi yaiku. Tetapi tidak perlu khawatir untuk anak zina itu. Kenapa? Karena ada keterangan inna akramakum indallahi atqakum. Sopo ae pokok takwa nang Gusti Allah termasuk anak zina, maka akan mulia di hadapan Allah. Beda dengan ibunya. Kalau ibunya tidak boleh menikahi anak zinanya. Kenapa? Karena itu anaknya, bukan orang lain. Makanya ketika bapak meninggal mati, anak zina tidak dapat warisan. Ketika anak zina mati, bapaknya tidak dapat warisan. Beda kalau ibunya meninggal, anak zinanya dapat warisan. Anaknya meninggal, ibunya dapat warisan. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa kok cuma nasab kepada ibunya, kok tidak kepada bapaknya? Al-farqu bainar rajul wal mar'ah annal binta infasolat minar rajul wa hiya nutfatun qadhiratun la ya'ba'u biha. Kenapa anak zina itu tidak kenasab kepada bapaknya? Karena
ketika bapak itu zina, ketika orang laki-laki itu zina dengan orang perempuan, yang dikeluarkan oleh orang laki-laki itu barang yang hina. Wong lanang lek zina mbek wong wedok, wong lanang mang ngetokno barang sing ino, sing ora ana ajini. Rupane apa? Rupane mani. Mani didol gak payu. Lek sampean gak percaya mani ku sampean ade lepek di jarno, lak di kerubung semut. Kanu ajini zina mani ku. Makane wong lanang tidak kenasab kepada anak zina tidak kenasab kepada bapaknya karena bapaknya ketika berzina mengeluarkan sesuatu yang hina yang berupa mani. Beda kalau perempuannya, ibunya ini ketika berzina mengeluarkan wal walad infasala minal mar'ah wa huwa insanun kamilun. Sementara orang perempuan itu ketika berzina mengeluarkan sesuatu yang mulia yang berupa manusia yang sempurna. Makanya nasabnya anak zina cuman kepada ibu. Terusannya wa minasani, kemudian secara syariah, secara syariat orang laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Atiyatul mahri, orang laki-laki itu memberikan mahar kepada orang perempuan. Sak sogeh wong wedok lek rabi tetep sing ngekei mahar sing lanang. Makanya wong lanang lebih mulia daripada orang perempuan. Nafkah juga iya, sak sogeh wong wedok lek rabi mbek wong lanang, masih wong lanang iku melarat, tetep wong lanang wajib ngekei nafkah nang bojone. Yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.